sahabat DOS, jumpa lagi nih sama Ana. Oke, untuk kali ini kita akan memberikan informasi dan bocoran-bocoran buat kamu yang punya hobi baru, yang suka foto-foto atau video-video, tapi masih keberatan untuk mikir budgetnya gimana ya. Nah, tenang. Kali ini kita akan memberikan 10 kamera, referensi 10 kamera yang ramah di kantong atau di budget sahabat DOS. Oke, penasaran kan? Oke, check it out. Oke, kamera pertama itu dari brand Sony. Tipenya Sony Alpha 6000. Nah, mungkin udah sebagian teman-teman sahabat DOS sudah ada yang tahu kali ya, Sony Alpha 6000. Nah, Sony Alpha 6000 itu sudah dilengkapi dengan megapikselnya itu sudah 24 megapiksel sahabat DOS. Terus untuk LCD-nya pun sudah bisa tilt. Jadi pada saat sahabat DOS mau foto atau video gak kebatas nih karena LCD-nya fix. Jadi kalau mau yang low angle atau high angle harus jinjit ataupun nunduk-nunduk. Nah, kalau di 6000 enggak, sahabat DOS sudah dipermudah dengan LCD-nya sudah bisa tilt. Megapiksel pun sudah besar, sudah 24 megapiksel. Dan sudah dilengkapi juga sama viewfinder dan hot shoe. Jadi pada saat sahabat DOS mau foto pakai flash eksternal pun sudah bisa. Walaupun terbilang kameranya sudah lumayan lama keluarnya, tapi tenang, fiturnya nggak kalah sama kamera-kamera yang baru bermunculan nih. Sony Alpha 6000. Sony Alpha 6000 itu di harga 8.999.000. Masih ramah di kantong kan, masih ramah di budget kan. Oke, yuk cus kita lanjut ya di kamera kedua. Kamera kedua itu dari brand Sony juga, tetap nih masih tipenya Sony 6400. Oke, pendatang baru dari Sony, dari versi APS-C nya ya. Sony 6400 itu megapiksel masih sama 24 megapiksel. Dan dia sudah dilengkapi LCD-nya, sudah bisa tiltnya situ bisa sampai sahabat DOS bisa buat selfie. Nah, cocok kan buat yang suka ngevlog, bisa selfie. Terus LCD-nya pun sudah bisa membantu untuk sahabat DOS touch untuk fokusnya. Jadi lebih gampang untuk nentuin titik fokusnya. Terus enaknya lagi resolusi videonya sudah 4K ya untuk di Sony 6400. Kecanggihannya yang terakhir adalah Sony 6400 untuk limit record videonya itu no limit ya sahabat DOS. Jadi maksudnya nih no limit artinya tergantung nih antara memori atau baterai duluan yang habis. Jadi nggak ada batas maksimalnya seberapa, misalkan kan kadang ada yang cuma 15 menit. Nah, untuk di 6400 itu aman. Jadi tergantung ya antara memori atau baterai yang habis duluan. Sip kan? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke kamera ketiga. Kamera ketiga itu dari brand Fuji. Nah, tipenya Fuji X-T100. Nah, Fuji Film X-T100 sudah dibekali sama megapikselnya itu 24. Dan untuk LCD-nya dia sudah touchscreen ya. Jadi bisa touch focus sama touch shutter. Jadi misalkan sahabat DOS yang sukanya touchscreen nih, nah X-T100 cocok nih buat sahabat DOS. Jadi pada saat mau shutter foto tinggal disentuh layarnya, diaktifin touch shutternya sudah bisa. Itu di X-T100. Terus untuk jack mic-nya dia juga sudah ada. Jadi untuk yang suka record video, vlog bisa tuh pakai mic eksternal. Dan resolusi videonya juga sudah 4K ya sahabat DOS. Asik kan? LCD-nya juga. LCD-nya dia bisa swivel ke samping. Jadi pada saat mau selfie tinggal kesampingin LCD-nya sudah bisa. Asik kan? Nah, itu di X-T100 ya. Untuk Fuji Film X-T100 itu di harga 9.500.000 itu sudah sama lensa kitnya ya. Oke, lanjut ya. Kamera keempat. Oke, kamera keempat itu dari Fuji Film X-A7. Nah, pendatang baru dari seri XA dari Fuji Film ya. Nah, Fuji Film X-A7 untuk megapiksel dia masih sama 24 megapiksel sama yang lain-lainnya.
Yang bikin beda, ukuran LCD-nya dari seri XA7 itu lebih besar. Jadi untuk sahabat dos mau foto atau video, nah pada saat lihat di LCD-nya itu lebih leluasa lagi karena ukurannya memang besar sahabat dos. Terus untuk LCD-nya pun dia sudah full touchscreen, sampai ke menunya dia sudah touchscreen, sudah bisa touch focus juga. Resolusi videonya juga sudah 4K, dan untuk bentuknya pun dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu berat. Jadi tenang buat sahabat dos yang sukanya, aduh aku maunya kameranya mungil-mungil aja tapi hasilnya bagus, XA7 cocok kok untuk sahabat dos lirik-lirik ya kan. Lihat-lihat lagi spesifikasinya cocok nggak sama sahabat dos gitu ya. Terus untuk LCD-nya pun dia sudah bisa ke samping, ke atas, ke bawah, sama ke depan. Jadi lebih leluasa lagi untuk foto atau videonya ya kan. Harga Fuji XA7 itu di harga 10.999.000. Itu sudah sama lensa kitnya ya. Nah, masih masuk nggak itu ke budget? Oke. Kita lanjut lagi ya ke kamera kelima. Kamera kelima itu dari brand Panasonic. Panasonic tipe yang Panasonic Lumix tipe G7. Tipe G7 mungkin sudah banyak sahabat dos yang tahu ya, atau udah pernah dengar tipenya. Oke, Panasonic Lumix G7 ini sudah dibekali sama megapikselnya sudah 16 megapiksel. Untuk bodinya pun ringan, hand gripnya pun lebih enak. Terus untuk resolusi videonya dia sudah 4K ya sahabat dos, dan sudah dilengkapi sama jack mic. Untuk LCD-nya pun dia sudah touchscreen. Jadi kalau yang sukanya maunya touchscreen, di G7 bisa. Untuk harga, Panasonic G7 di harga 7.499.000. Asik kan? Mau nyari yang ringan sama harganya nggak terlalu menguras budget, bisalah dilirik G7-nya. Oke? Lanjut ya ke kamera 6. Kamera ke-6 masih tetap dari brand Panasonic. Panasonic Lumix G85. Ya, Panasonic Lumix G85 ini adalah kakaknya dari G7. Jadi seri setelah G7 keluarlah Panasonic Lumix G85. Nah, Panasonic G85 apa sih bedanya sama G7? Untuk megapiksel sih masih sama, dia di 16. Bedanya itu di G7 tidak ada image stabilizer atau yang bisa dikenal 5 axis. Nah, kalau di G85 sudah include G8 5 axisnya atau image stabilizernya. Jadi pada saat sahabat dos record video atau ambil foto itu untuk mengurangi shaking atau blur ya. Jadi karena kan kita nafas, jadi biar mengurangi dia sudah dilengkapi sama 5 axis itu di G85. Sama untuk limit recordnya, videonya, limitnya dia sudah tidak ada limitnya. Jadi tergantung nih antara baterai atau memori yang habis duluan. Asik kan? Nah, resolusinya juga sudah 4K ya. Jadi mantul. Jack mic ada di G85. Sip. Untuk harga, Panasonic Lumix G85 di harga 11.999.000. Jadi sekitar 12 jutaan lah ya sahabat dos. Masih kejangkau kan? Sip. Oke, siapa tahu bisa diintip-intip. Oke, lanjut. Kita ke kamera ke-7. Kamera ke-7 itu dari brand Olympus. Oke, dari brand Olympus, tipenya OMD EM10 Mark II. Oke, untuk Olympus sama nih kayak Panasonic. Untuk bodinya pun mungil, jadi nggak terlalu makan tempat atau nggak terlalu berat. Untuk sahabat dos yang pengennya kameranya nggak mau yang berat-berat, nah Olympus OMD EM10 Mark II cocok lah untuk sahabat dos. Coba dilirik-lirik. Untuk fiturnya dia sudah dibekali megapikselnya itu 16 megapiksel. LCD-nya full touchscreen, jadi semua di menunya pun dia touchscreen. Bisa touch shutter juga, sudah dilengkapi sama wifi juga. Terus untuk fitur yang bikin beda sama brand yang lain ada di Olympus itu live composite.
Live composite itu jadi pada saat kalau sahabat dos yang senang foto long exposure kan keseringan udah nih bikin setting ternyata pas lihat hasilnya ya over atau under. Nah, di feature live composite itu adalah ngebantu biar sahabat dos efisiensi nih waktunya. Jadi pada saat setting itu udah kelihatan hasilnya seperti apa, over atau under, dan misalkan kalau sudah cukup ya udah tinggal di stop, selesai, udah dapat langsung hasilnya. Nah, lebih asik kan? Itu ada di Olympus OMD EM10 Mark II. Untuk harga, harganya Olympus OMD EM10 Mark II itu di harga 7.999.000. Oke, lanjut ya ke kamera ke-8. Kamera ke-8 ini dari brand Canon M100. Nah, Canon M100 ini adalah tipe baru, sebelumnya itu Canon M10 kalau sahabat dos yang tahu. Jadi dari M10 dia keluarlah M100. Canon M100 ini untuk LCD bisa selfie, sudah touchscreen. Nah, untuk megapikselnya dia 24 megapiksel. Terus untuk record videonya dia bisa sampai Full HD ya di 1080. Jadi untuk yang suka record video tapi nggak mau terlalu besar resolusinya, bisa diintip-intip tuh Canon M100. Bodinya pun kecil ya sahabat dos, jadi nggak bikin berat, sakit pundak ya kan kalau untuk ngebawanya, atau tasnya harus yang besar, nggak. Canon M100 mungil kok bentuknya. Oke. Untuk harganya Canon M100 itu di harga 5 jutaan. Enak kan? Seru kan? Jadi di harga 5 jutaan sahabat tuh sudah bisa ada kamera baru untuk nyoba hobi-hobi barunya kan. Oke. Yuk dilirik-lirik Canon M100 ya sahabat dos. Oke, lanjut kita ke kamera 9. Kamera ke-9 ini masih sama dari brand Canon. Itu Canon M200. Ya, dia kakak atau generasi barunya dari Canon M100. Jadi Canon M200 ini masih sama, megapikselnya 24 megapiksel sama kayak M100. Hanya bedanya ini adalah di resolusi video. Resolusi video di Canon M200 itu sudah 4K. Jadi misalkan kalau sahabat dos, aduh aku maunya yang resolusinya 4K tapi bodinya masih kecil kayak M100, apa ya? Oke, silakan dipilih Canon M200. Karena Canon M200 bentuknya sama persis sahabat dos. Dari bentuk tombol sama layarnya pun sama persis. Dia sama touchscreen, bisa touch focus, sama bisa buat selfie. Jadi layarnya bisa ke atas, ting. Jadi buat kalau mau suka foto bareng-bareng sama selfie, itu di Canon M200 bisa. Hanya bedanya kalau Canon M200 itu resolusi videonya sudah 4K ya. Oke. Untuk harga Canon M200 itu harganya sekitar 8 jutaan. Masih masuk nggak ke budgetnya sahabat dos? Coba dicek-cek ya. Itu untuk Canon M200. Oke, lanjut ya ke kamera ke-10. Kamera ke-10 ini adalah masih tetap sama dari brand Canon M50. Nah, Canon M50 kalau dari segi fisik ada yang bilang bodinya itu mirip sama Canon M5. Seri teratasnya nih, Canon M5, makanya sering dia disebutnya babynya M5 untuk Canon M50. Nah, Canon M50 ini dibekali sama resolusi megapikselnya 24 megapiksel. Layarnya sudah touchscreen. Dan lebih asiknya lagi, untuk LCD-nya ini dia sudah full tilting. Jadi bisa ke samping, ke atas, ke bawah, atau ke belakang. Jadi lebih asik kan? Bisa sesuka hati sahabat terus mau foto gaya kayak gimana. Nah, si Canon M50 bisa nih buat nemenin hobi barunya sahabat dos. Selain LCD-nya sudah full tilting, sudah touchscreen, dan resolusi videonya pun sudah 4K sahabat dos. Gimana? Untuk gripnya pun enak kan gripnya. Pokoknya kalau Canon M50 bentuknya mirip-mirip lah sama Canon M5. Makanya dia disebutnya baby M5. Nah, itu Canon M50 ya. Videonya sudah 4K. Untuk harga Canon M50 body itu di harga 10.425.000. Itu. Nah, tadi yang terakhir adalah kamera Canon M50. Aku udah nyebutin
referensi nih 10 kamera yang ramah di kantong dan ramah budget untuk sahabat DOS coba-coba untuk menemani hobi-hobi baru sahabat DOS foto atau video. Nah, oke. Tetap ya pesan aku, kalau mau belanja tetap belanjanya di DOS ya. Belanjanya di DOS. Nih habis lihat-lihat nih review spesifikasinya, apa ya kamera yang cocok di budget sama cocok di kebutuhan sahabat DOS. Misalkan kalau udah, aku mau kamera ini. Ingat ya, belanjanya di DOS, Terus kalau misalkan sahabat DOS mau belanjanya lewat marketplace-nya DOS, bisa. Marketplace-nya DOS itu adanya di mana aja? Nah, nih ada di bawah ini ya, marketplace-nya DOS. Jadi sahabat DOS bisa belanja. Pilih salah satu marketplace yang biasa sahabat DOS belanja. Di mana marketplace-nya? Tinggal cari DOS ya. Atau mau lewat website juga bisa di www.doss.co.id. Jangan lupa follow IG-nya DOS di dos.id buat tahu nih info update sama info diskon, promo-promo. Nah, pasti pada suka kan? Jangan lupa ya di follow IG-nya doss.id. Oke, segitu aja dari saya. Jangan lupa ikutin terus, follow terus, dan jangan lupa di subscribe untuk YouTube channelnya DOS. Oke? Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Dah, sampai jumpa.